Hello reviewers, selamat datang kembali di konten alur cerita anime yang terdapat spoiler. Yang tidak ingin spoiler, skip aja ler. Yuk, kali ini kita lanjutin alur cerita anime Bleach 2000 War Blood, di mana Ichigo, Ichibe dan lainnya masih berusaha keras melawan Yuava dan bebenguknya. Dah, gak usah kelamaan, gaskin langsung kita tonton saja. Episode ini kembali menampilkan adegan sebelumnya, di mana para anggota Squad Zero melakukan bunuh diri untuk memberikan kekuatan mereka kepada Sutura Senjumaru. Namun, si Gerard meremehkan Senjumaru, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan 4 Stand Rider sendirian. Senjumaru menjawab bahwa sebenarnya hanya 3 orang dari mereka sudah cukup untuk mengguncang dunia, karena jiwa mereka terhubung dan telah menyegel pedang sejati mereka. Dan kini, setelah 3 nyawa dikorbankan, segel itu terlepas. Senjumaru pun mengaktifkan bangkainya, Satatsuka Gara Shigarami no Tsuji, yang membuat dunia roh terguncang. Ichigo dan lainnya bisa merasakan kekuatan Reiatsu yang sangat besar. Dengan Shiba menyatakan bahwa dia belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini dari para kapten. Orihime bertanya kepada Ichigo tentang Squad Zero, dan Ichigo menjelaskan bahwa mereka sangat kuat, bahkan telah melatihnya untuk memperoleh kekuatan baru, pakaian dan Zanpakuto baru. Namun, meskipun Orihime yakin mereka bisa menang melawan Quincy, Ichigo terlihat ragu. Kembali ke Senjumaru, dia melawan anggota Assassin Double dengan menggunakan Genjutsu dengan teknik Hitokage Tokaba, Banranomi. Lil baru pun panik dan mencoba menembaknya. Namun serangan itu malah berbalik kepadanya sebagai efek fase pertama Bankai Senjumaru, di mana setiap serangan musuh akan memantul kembali. Pada tahap kedua, Futakase Tokaba Hagani no Yoroi, Senjumaru menjatuhkan kain berduri ke arah Askin Nak. Tahap ketiga, Mitsukase Tokaba Kokusano Harwata, membuat Pernida terserap ke dalam pasir. Tahap keempat, Yotsukase Futaba Itetsugu Shitone. Hal itu mampu membekukan Gerard. Tahap kelima, Itsukase Tokaba Yakenohara, yang mana hal itu membuat Yugram terbakar. Dan tahap terakhir yaitu tahap keenam, Mutsukase Tokaba Yamiu no Oshio, yang mana hal itu membuat Ishida langsung terpuruk karena sebuah simbol bintang kematian. Sementara itu, di tempat lain, Yuava berhasil mengalahkan Ichibe. Namun tiba-tiba Ichibe bangkit kembali dan menjelaskan bahwa kekuatannya berasal dari warna hitam yang dikuasainya sepenuhnya selama ini, baik terhadap Shinigami maupun Quincy. Ichibe lalu mengaktifkan bangkainya dan menjelaskan bahwa pedangnya adalah Zanpakuto pertama yang berevolusi sebelum istilah bangkai ada. Dengan kekuatan itu, dia bisa memberikan nama baru pada apapun. Ichibe memberi Yuava nama baru, yaitu Semut Hitam, yang dianggapnya sebagai makhluk kecil yang tidak berdaya. Setelah itu, Ichibe mengincar semut hitam tersebut dengan tekniknya. Kemudian Ichibe tampak bersiap menuju tempat di mana Raja Roh berada. Namun semut hitam alias Yuava ternyata belum lenyap. Dia menyatakan bahwa meskipun matanya tertutup, dia bisa melihat banyak hal. Dan secara tiba-tiba Yuava muncul di belakang Ichibe dan menusuknya, mengejutkan Ichibe karena nama yang diberikannya kepada Yuava mulai memudar. Yugram kemudian menjelaskan tentang Raja Quincy yang tersegel, bahwa setelah 900 tahun jantungnya kembali berdetak, kecerdasannya pulih setelah 90 tahun dan kekuatannya kembali setelah 9 tahun. Yugram yang terbakar juga menjelaskan bahwa Yuava biasanya bertarung dengan mata tertutup, bukan karena meremehkan lawan, tetapi karena jika dia membuka mata sebelum 9 tahun berlalu, dia akan kehilangan kendali atas kekuatannya. Namun kini 9 tahun telah berlalu, dan Yuava telah mendapatkan kekuatan penuhnya kembali. Dia sekarang bisa melihat masa depan, dan semua kemampuan yang sudah dia ketahui tidak bisa mengalahkannya. Ini adalah kekuatan dari Script huruf A yang berarti Almighty atau Maha Kuasa. Sementara itu, Senjumaru terkejut dengan kebangkitan Ishida yang selaras dengan kebangkitan rajanya. Ishida bangkit kembali dan melawan Senjumaru meskipun dia masih kesulitan. Senjumaru menyebut Quincy sebagai mayat hidup yang telah ditinggalkan oleh Raja Roh. Dia menangkap Ishida dan menyatakan bahwa tidak seperti Mayuri yang suka bereksperimen dengan mayat, dia berbeda. Sebelum ditusuk jarum, Ishida mengungkapkan bahwa dia memiliki tujuan dalam bertarung. Kembali ke Yuava, dia seolah menjawab pertanyaan Ichibe tentang mengapa dia masih hidup. Ichibe masih terlihat percaya diri menegaskan bahwa kekuatan kegelapan adalah kemampuannya.
Dia menggunakan tekniknya pada Yuava yang tubuhnya dipenuhi warna hitam. Sambil bersenandung, Ichibe melancarkan teknik bernama Futentai Satsuryu, memperlihatkan kuil hitam yang dia buat dari 100 malam di Soul Society. Kuil itu dirancang untuk menyerap warna hitam dan mencegah Yuava terlahir kembali. Namun sebelum Ichibe bisa menyelesaikan tekniknya, Yuava menirukan kata-kata Ichibe, menyatakan bahwa Ichibe tidak akan mampu memahami atau mengalahkan kekuatannya. Semua yang terlihat oleh Yuava tidak akan berdaya. Yuava pun menyerang Ichibe. Sementara itu, Senjumaru melihat kekuatan Ishida yang sebenarnya. Ishida bahkan mengungkapkan bahwa yang terjebak dalam bangkai Senjumaru adalah Senjumaru sendiri. Ishida kemudian menembakkan panahnya dan membunuh Senjumaru. Hal ini mengejutkan semua orang di Soul Society karena keberadaan Senjumaru menghilang dan bangkainya memudar dengan anggota Sestafel masih sehat. Kembali kepada Yuava, dia mengungkapkan bahwa dia sudah melihat Ichibe tewas setelah 3 langkah. Dia kemudian membuka gerbang menuju Raja Roh bersama Sestafel yang tiba-tiba berteleportasi ke tempat Yuava berada. Yugraf menyatakan bahwa impian mereka yang sudah ratusan tahun akan segera terwujud. Sementara itu, Yuava berjalan menuju tempat Raja Roh menggunakan tangga yang terbuat dari kumpulan Reiatsu. Yuava mengungkapkan bahwa kelemahan yang ditanamkan Raja Roh pada para Quincy akan hilang setelah dia membunuh Raja Roh. Akhirnya, Yuava berdiri di hadapan Raja Roh, penguasa 3 dunia. Di sisi lain, Ichigo dan lainnya tiba di tempat Ichibe terbunuh dan terkejut melihat tubuh Ichibe yang sudah hancur. Tiba-tiba, Ichigo mendengar suara Ichibe yang memintanya memanggil namanya. Setelah dipanggil, tubuh Ichibe kembali. Ichibe menjelaskan bahwa setiap nama memiliki kekuatan dan dengan Ichigo memanggilnya, Ichibe mendapatkan sedikit kekuatan dari Ichigo. Setelah bercanda sebentar, Ichibe meminta Ichigo menghentikan Yuava karena tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Ichibe memperingatkan bahwa jika Raja Roh mati, maka ketiga dunia akan hancur. Alhasil, Ichigo segera bergegas menuju tempat Raja Roh. Di tempat lain, Kyuraku mendatangi Aizen di penjaranya, yang terlihat meminta bantuannya. Di saat yang sama, Yuava telah berhasil menusuk Raja Roh yang hanya terdiam dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Di sisi lain, Ichigo merasakan hal yang sama dengan Yuava. Seluruh tempat bergemuruh akibat penusukan Raja Roh oleh Yuava, membuat Renji bingung dan Rukia merasa ada firasat yang buruk. Mayuri menyadari bahwa Yuava telah melepaskan segel yang mengikat 3 dunia, yaitu Raja Roh sendiri. Dan karena itu, Mayuri pun mempertanyakan apa yang ingin para Quincy lakukan. Di laboratorium, para Shinigami panik atas situasi ini dan para Stand-Eater yang menjajah juga terkejut. Di bumi, Yoken dan ayah Ichigo merasakan gempa akibat kejadian ini. Sementara itu, Yuava berbicara di hadapan Raja Roh tentang dunia yang akan dihancurkannya. Hingga tidak lama kemudian, Ichigo dan yang lainnya datang. Ichigo pun segera tegas menyatakan jika ia akan menghentikan Yuava. Yuava menjelaskan bahwa dia bisa melihat segalanya, termasuk niat Ichigo untuk menghentikannya. Orihime memperhatikan mata Yuava yang tampak berbeda dan Yuava menjelaskan bahwa mata itu bisa melihat segala sesuatu sebagai bukti Quincy sejati. Dia menegaskan bahwa semuanya termasuk masa depan Raja Roh dan Ichigo berada di bawah kekuasaannya. Ichigo dengan kekuatan barunya bersiap menghentikan Yuava. Yuava menantangnya, bahkan mengatakan bahwa dia akan kembali mematahkan pedang Ichigo. Meskipun Ichigo terus menyerang, serangannya belum mampu melukai Yuava karena Yuava menggunakan pelindung khas Quincy. Ketika Ichigo tampak berhasil memojokkan Yuava, dia tetap tidak dapat melakukannya. Yuava kemudian menggunakan teknik Sanbogen, tetapi Ichigo dengan mudah menangisnya, menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar meningkat. Yuava mengakui bahwa pedang Ichigo luar biasa dan mereka melanjutkan duel sengit di udara. Yuava menggunakan teknik Valkyries, memunculkan banyak busur Quincy dan mencoba membuat Ichigo kembali kegelapan. Namun, Ichigo berhasil memantulkan serangan Yuava dan bahkan melancarkan serangan balik yang sangat kuat, mengejutkan rekan-rekannya dan membuat Yuava terlempar jauh. Ichigo merasa dirinya telah memenangkan pertarungan, tetapi Yuava mengakui bahwa meski kekuatan Ichigo meningkat, dia masih belum cukup. Yuava menyatakan bahwa matanya belum melihat kekalahan di masa depan melawan Ichigo.
Sembari bangkit, Yuafa memunculkan aura kuat dan saat Ichigo menyerang lagi, Yuafa dengan percaya diri mengatakan bahwa dia dapat melihat setiap serangan Ichigo. Yuafa merendahkan Ichigo karena tidak menyadari perbedaan kekuatan mereka. Meski Ichigo bisa melihat betapa besar perbedaan itu, dia tetap menyerang, membuat Yuafa menyebutnya bodoh. Yuafa mengatakan bahwa Ichigo akan semakin putus asa karena Yuafa bisa melihat seluruh masa depannya. Setelah itu, Yuafa membawa Ichigo ke tempat Raja Roh berada. Di tempat lain, Renji panik karena gempa yang terus saja berlanjut. Sementara Rukia berpikir Urahara mungkin mengetahui sesuatu dan berniat menemuinya. Para kapten yang terluka juga bingung tentang apa yang terjadi dan mulai bergerak ke suatu tempat. Selain itu, Ukitake nampak sedang menyembuhkan Zaraki Kenpachi yang sedang sekarat. Bahkan dia terlihat sangat panik saat berusaha mengobati Zaraki. Di laboratorium, mereka membahas gerbang yang akan terbuka menggunakan Reiyatsu besar. Nanao kemudian bertanya tentang perang antara Shinigami dan Quincy yang bermula dari dendam ribuan tahun lalu. Dia juga merasa heran mengapa para Quincy tidak membunuh para Shinigami dan naik ke Istana Raja Roh. Kembali kepada Yuafa, dia memberitahu Ichigo bahwa dia pernah melihat dunia abadi yang telah ada sebelumnya. Kegelapan yang mengancam keabadian berhasil diatasi oleh kekuatan Raja Jiwa yang menjaga keseimbangan dunia, meskipun memiliki kekuatan untuk menguasainya. Raja Jiwa yang bernama Aden Yeus dapat melihat ketiga dunia dan masa depan 1000 tahun ke depan, termasuk nasib para Quincy, namun dia memilih mengabaikannya. Urahara menjelaskan bahwa para Quincy hampir hancur 2 kali karena tidak sesuai dengan peran yang ada di dunia ini. Raja Quincy kini datang ke Istana Raja Roh hanya untuk satu tujuan, yaitu membunuh Raja Roh dan menciptakan dunia baru. Meski mendengar ini, Ichigo bangkit dan bersiap melindungi ketiga dunia. Yuafa menanggapi dengan menyebut darah Quincy dalam tubuh Ichigo tidak akan mengampuni Raja Roh. Namun Ichigo tetap berusaha menyerang Yuafa lagi. Sementara itu, Ichibe meminta maaf kepada manusia, yakin mereka tidak bisa menang melawan Yuafa, tapi menyatakan bahwa perdamaian memang seperti itu. Rukia dan Renji mendatangi Urahara yang mengatakan bahwa dia membutuhkan kekuatan mereka dan bahwa gempa yang terjadi merupakan penutup hidup atau matinya Raja Roh. Kembali pada pertarungan Ichigo dan Yuafa, Yuafa mengkritik Ichigo yang terlalu sombong, menganggap hanya dirinya yang dapat menghentikannya. Namun Ichigo menjawab bahwa meskipun ada orang lain yang mampu, itu bukan alasan untuk mundur. Yuafa menyebut Raja Roh sebagai sosok yang dimanfaatkan untuk menstabilkan Soul Society. Yuroichi kemudian menggunakan tekniknya untuk membantu Ichigo, meskipun serangannya gagal. Yuafa menyadari kedatangan Ichigo setelah mendengar kata-kata Ichibe, bahkan mengetahui bahwa Raja Roh telah tertusuk pedang. Yuroichi mengonfirmasi bahwa Raja Roh masihlah hidup, dan Ichigo segera berusaha mencabut pedang tersebut. Setelah berhasil mencabut pedang, Yuafa mengatakan bahwa darah Quincy dalam tubuh Ichigo tidak akan pernah memaafkan keberadaan Raja Roh dan mengancam akan membunuhnya. Yuafa kemudian menghargai Ichigo sebagai keturunannya dan menyatakan bahwa dia telah memberikan Reiatsu ke dalam pedang Ichigo, menghubungkan semua aspek dalam diri Ichigo dengan tekadnya. Untuk menghancurkan segel Raja Jiwa, Yuafa memerlukan kekuatan dari Quincy, manusia, Shinigami, Fullbringer, dan Hollow yang ada dalam tubuh Ichigo. Kebangkitan Ichigo sebagai Shinigami memberinya kekuatan untuk membunuh Raja Roh, sebuah masa depan yang telah dilihat Yuafa. Akibatnya, kekuatan Raja Roh memudar, menyebabkan seluruh dunia bergejolak. Teman-teman Ichigo di bumi merasakan getaran, tetapi tidak mengetahui sumbernya. Mereka menyadari ada sesuatu yang terjadi pada Ichigo dan yang lainnya. Urahara juga menyadari bahwa kejadian ini disebabkan oleh kematian Raja Jiwa yang menandakan bahwa ketiga dunia akan segera lenyap. Yuafa kemudian mengajak Ichigo untuk menyaksikan kehancuran Soul Society bersama-sama. Di laboratorium, Ukitake tampak bersiap menggantikan posisi Raja Roh dengan mengorbankan dirinya. Dia melepaskan seragamnya, memunculkan aura hitam di punggung, lalu memulai ritual dengan memanggil dewa bernama Mimihagi. Kilas balik ke masa lalu, Ukitake kecil terlihat menderita penyakit langka. Kedua orang tuanya berdoa untuk memanggil dewa yang dapat menyembuhkannya. Di sini sang ibu menangis, merasa bersalah karena anaknya tidak dilahirkan dalam kondisi sehat. Saat itulah, patung berbentuk tangan bermata yang mereka sembah mengeluarkan air mata, tersentuh oleh kasih sayang dari mereka. Ukitake kemudian dibawa ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Mimihagi, sosok dewa berbentuk tangan bermata satu yang menangis haru.
Ukitake maju, mengambil air mata Mimihagi dan meminumnya. Setelah itu, aura hitam menyelimuti tubuhnya, membentuk sosok Dewa Mimihagi. Ukitake tersadar dengan mata yang lebih hidup. Rambutnya berubah putih, menandakan hidupnya akan lebih panjang. Beberapa waktu berlalu, Ukitake tumbuh menjadi remaja ceria yang tampak menikmati keramaian kota. Di jalan, dia melihat seorang pria kasar yang memarahi nenek tua karena sedikit menyenggolnya, dan dengan kasar menuntut permintaan maaf. Pria itu bahkan hendak memukul sang nenek dengan pedang kayu. Ukitake berniat melerai, tetapi ternyata si nenek yang bernama Oyone langsung mengalahkan pria tersebut dengan mudah, menunjukkan kekuatannya meski sudah tuwir. Saat pria kasar itu mengancam akan membalas dendam, Ukitake justru mengajaknya bergabung ke Akademi Shinigami untuk melampiaskan kemarahannya dengan cara yang lebih berguna. Namun, pria itu malah menantang Ukitake untuk berkelahi, tetapi Ukitake menghadapinya dengan mudah karena kekuatannya sendiri sudah cukup hebat. Setelah kalah, pria itu pergi. Namun tiba-tiba Ukitake terbatuk hebat dan mengeluarkan darah. Di masa kini, Kyoraku membuka gerbang dan mengingatkan Ukitake untuk tidak terlalu berlebihan, menyadari bahwa Ukitake sedang mengorbankan diri. Lalu kembali ke masa lalu, Kyoraku muda terlihat sedang berlatih tanding dengan Ukitake muda. Meski Ukitake tampak tidak sehat, Kyoraku tidak menahan diri, menunjukkan bakat luar biasa edan yang juga diakui oleh Unohana dan Yamamoto. Setelah pertandingan yang berakhir seri, mereka saling memuji dan memperkenalkan diri. Ukitake kemudian bertanya tentang kedai teh dan diketahui bahwa Kyoraku bahkan sejak muda gemar menggoda wanita. Mereka juga membahas jajanan favorit Kyoraku, Monaka, hingga berhenti di depan gerbang rumah tempat anak-anak kecil menyambut Ukitake dengan penuh sukacita yang memanggilnya kakak. Seiring waktu, persahabatan mereka semakin erat, sering menghabiskan waktu bersama untuk berbicara dan bercanda. Pada suatu kesempatan, Ukitake menunjukkan kepada Kyoraku tentang keberadaan Dewa Mimihagi. Kyoraku ternyata juga mendengar rumor tentang dewa itu dari kalangan bangsawan. Ukitake menceritakan bahwa dahulu kekuatan Raja Roh jatuh ke tanah. Setelah melihat patung Dewa Mimihagi, Kyoraku mulai yakin bahwa rumor tentang dewa itu mungkin benar. Dia menyadari bahwa patung itu berbentuk tangan kanan, sementara tubuh Raja Roh dikabarkan memiliki perlindungan berbeda, yaitu tangan kiri untuk mengendalikan gerakan maju dan tangan kanan untuk menghentikan. Ukitake pun memahami sedikit, mengingat masa kecilnya dia bisa bertahan hidup berkat Mimihagi, meski penyakitnya tidak sembuh. Kemudian, Ukitake menghadiri sidang Dewan Pusat 46. Setelah bawahannya yaitu Kaien meninggal, para petinggi meminta Ukitake mencari letnan baru karena khawatir penyakitnya akan menghalangi peran kaptennya. Namun, Ukitake menolak dan menyatakan mereka bisa menggantinya setelah dia tiada. Selanjutnya, Ukitake bertemu dengan Kyoraku yang menekankan bahwa pengorbanan memiliki waktu yang tepat, tetapi saat ini bukan waktunya. Setelah kematian Yamamoto dalam pertempuran melawan Quincy, Ukitake, Unohana, dan Kyoraku berduka. Beberapa waktu kemudian, ketika Seirite diserang Quincy, Ukitake tampak melakukan ritual untuk memanggil Dewa Mimihagi. Ukitake melanjutkan ritual memanggil Dewa Mimihagi dan aura hitam berbentuk dewa muncul, membuatnya batuk darah. Seperti itu. Melihat itu, Rukia khawatir, namun Ukitake menyuruhnya untuk tenang. Ukitake menyatakan telah mempersembahkan seluruh organnya untuk menjadi wadah Mimihagi dan siap berkorban demi Gotei 13. Sebelum berkorban, dia menjelaskan kepada Rukia tentang dua jenis pertarungan. Kyoraku di tempat lain menyampaikan hal yang sama. Ada pertarungan untuk melindungi nyawa dan untuk menjaga kehormatan. Dia lalu menemui Aizen Sousuke. Sementara itu, dalam pertarungan Ichigo dan Yuafa mengungkap bahwa Raja Roh menjaga kestabilan dunia. Dan kini, setelah Raja Roh hancur karena Ichigo, dunia terancam musnah. Yorichi kemudian meminta Inoue menggunakan kekuatannya untuk memulihkan Raja Roh, sementara dia dan Sado mengalihkan perhatian Yuafa. Meskipun berhasil membuat Yuafa lengah, Inoue tidak dapat mengembalikan Raja Roh ke keadaan semula. Yuafa di sini mengejek mereka semua goblok karena mencoba membangkitkan Raja Roh dengan kekuatan manusia. Perlahan, kekuatan Raja Roh pun memudar, hingga tiba-tiba Ukitake memunculkan tangan panjang hitam ke langit yang menghentikan gempa dengan mencengkram Raja Roh. Yuafa di sini terkejut karena dia tidak bisa melihat masa depan dari kejadian ini. Di laboratorium, Soifon bertanya kepada Urahara berapa lama Ukitake bisa bertahan.
Urahara yang juga baru pertama kali mendengar ritual Kamikage mengatakan bahwa mereka perlu mencari cara lain untuk menstabilkan dunia. Sementara itu, persiapan tensi Heisou telah selesai, tetapi Reiatsu yang diperlukan masih belum mencukupi. Kyoraku kemudian berbicara dengan Aizen yang belum memberikan respon. Kyoraku mengeluarkan 3 kunci untuk membuka segel Aizen, dan meskipun baru 1 kunci digunakan, Aizen muncul mengejutkan Kyoraku. Kyoraku pun membuka borgol kedua dan ketiga. Aizen menyadari bahwa Kyoraku telah menanamkan kunci di tubuhnya. Kyoraku membenarkan bahwa dia menempatkan kunci di jantungnya sebagai syarat memasuki Mugen dan membuka segel Aizen. Aizen tahu bahwa jika Kyoraku mati, pintu Mugen akan tertutup selamanya. Dan Divisi 46 berharap Aizen akan membunuh Kyoraku demi kunci tersebut. Kyoraku kemudian meminta Aizen duduk di kursi untuk membawanya ke permukaan. Namun, orang-orang berpakaian putih mencoba mengikat Aizen terlebih dahulu. Yang Aizen sebut tindakan sia-sia karena tidak akan menghapus Reiatsunya. Meskipun Aizen menegaskan bahwa dia tidak wajib membantu Soul Society, Kyoraku menjelaskan bahwa mereka punya tujuan yang sama. Aizen menganggap Kyoraku itu unik karena membiarkannya menghirup udara Soul Society yang dihancurkan oleh Yuafa. Saat itu, Yuafa melihat bayangan hitam di depannya dan akhirnya menyadari bahwa itu adalah bagian dari Raja Jiwa, membuat Ichigo dan lainnya pun terkejut. Yuafa tidak menyangka bahwa tangan kanan Raja Jiwa akan menghalanginya. Dia bertanya-tanya apakah sosok di depannya ini mulai peduli pada Soul Society yang selama ini dia lindungi. Namun, Raja Jiwa tetap diam, membuat Yuafa berteriak menuntut jawaban. Tiba-tiba, tangan itu menunjukkan sebuah mata. Yuafa merenung, menyadari bahwa tangan kiri Raja Jiwa menggerakkan segalanya untuk maju, sementara tangan kanan menghentikan segalanya, yang kini berusaha mempertahankan nyawa Raja Jiwa yang hampir hilang. Dia pun mengeluarkan kekuatan dahsyat dan menyerang tangan tersebut. Di tempat lain, Yoruichi terkejut mengetahui bahwa itu adalah lengan kanan Raja Jiwa. Sambil menyerang, Yuafa mempertanyakan alasan tangan itu menghalanginya, meskipun dapat melihat masa depan. Merasa bahwa kehendak Raja Jiwa mungkin masih ada di dalam tangan itu, Yuafa memutuskan untuk menghancurkannya bersama Raja Jiwa. Sementara itu, Ichigo berjuang keras menembus kekuatan Quincy yang menghalanginya, yang membuat Yuafa heran melihat Ichigo terus bertahan di depannya. Di sisi lain, Yoruichi memasang segel di Raja Roh dan mengatakan bahwa Soul Society akan stabil setelah tangan tersebut menyatu kembali dengan Raja Roh. Yoruichi berencana menjaga Raja Roh dalam keadaan itu, membuat Orihime dan Shiba merasa lega. Dia juga meminta Ichigo untuk terus menghalangi Yuafa, percaya bahwa masa depan yang dilihat Yuafa mungkin tidak akan terwujud. Namun, Yuafa kembali menyerang Ichigo dan menyuruhnya untuk menyingkir. Tapi Ichigo tetap teguh ingin melindungi semua yang dia cintai. Yuafa mempertanyakan alasan Ichigo untuk menghentikannya. Padahal Yuafa adalah orang yang membunuh ibu Ichigo. Dia menganggap Ichigo lemah karena tidak sanggup membalas dendam atas kematian ibunya. Tiba-tiba, sebuah panah mengenai Yoruichi. Dan ternyata pelakunya adalah Ishida yang menghancurkan segel Yoruichi. Ichigo pun bertanya alasan Ishida melakukan itu. Sementara Yuafa mendekati Raja Roh lagi dan melempar Ichigo menjauh. Yoruichi menyerang Yuafa dengan bola energi yang dapat melelehkan apapun. Namun serangannya dihentikan oleh Pernida, salah satu sastafel yang menghancurkan tubuh Yoruichi. Yoruichi pun dilempar oleh Yuafa hingga terjatuh. Sementara itu, Ichigo hendak menghalangi Yuafa kembali, tetapi malah dihadang oleh Ishida. Yuafa kemudian melepaskan tangannya dari Raja Roh, menyebabkan guncangan besar di Soul Society. Ishida memperingatkan Ichigo agar tidak mengganggu rencana Yuafa, dan meminta teman-temannya berhenti bergerak. Kesal dengan sikap Ishida yang berubah, Ichigo menegaskan bahwa mereka datang untuk menghentikan Yuafa demi menyelamatkan dunia. Ishida mengakui sudah memahami resiko ini sebelum dia tiba di sana. Namun dia tetap berencana menghalangi Ichigo dan timnya. Meskipun Ichigo mengerti alasan kedatangan mereka, dia masih bingung mengapa Ishida terus menghalanginya. Ishida menegaskan bahwa dia melakukan ini sebagai Quincy, dan bahwa Ichigo harus membunuhnya jika ingin menghentikan Yuafa. Sementara itu, anggota sestafel lainnya mulai berdatangan dan mengepung Ichigo serta timnya, sambil mengejek mereka yang datang berkelompok. Shiba dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka tidak boleh meremehkan kekuatan tim Ichigo yang sebanding dengan ribuan tentara.
Sementara itu, Ichigo bertarung dengan Ishida. Saat Ishida menembakkan panahnya, Ichigo terkejut karena terlindung oleh kekuatan Quincy yang seharusnya hanya dimiliki oleh bangsa Quincy. Memanfaatkan kesempatan itu, Ichigo berhasil memojokkan Ishida dan memintanya untuk berhenti. Mereka kemudian terlibat dalam debat panjang, dengan Ishida bersikeras bahwa dunia tidak membutuhkan Shinigami. Dia kemudian mengeluarkan Reiatsu-nya dan berubah menjadi bentuk lain, mengaktifkan teknik full standing. Sementara itu, keadaan Ukitake terlihat sangat memprihatinkan. Para peneliti panik melihat jumlah invasi di perbatasan yang tidak stabil, meskipun bukan berasal dari sosok Hollow. Urahara mengaitkan masalah ini dengan keseimbangan jiwa di ketiga dunia, dan mengingatkan tentang kendali yang dipegang tangan kanan Raja Jiwa. Meskipun Dewa Mimihagi telah bergabung dengan Ukitake, sumber kekuatannya tetap berasal dari nyawa Ukitake, yang akan memberikan beban berat jika dia berusaha menjadi pengganti Raja Roh. Oleh karena itu, mereka harus segera bertindak. Sementara itu, Yuafa mengamati pertarungan antara Ishida dan Ichigo. Ichigo terkejut dengan kekuatan baru Ishida dan segera menghindari serangan drone buatannya. Sementara itu, Shiba dan yang lainnya masih bertarung melawan anggota Sastafel, tetapi teknik Shiba dengan mudah dikonter oleh mereka. Pukulan sadu dengan mudah ditahan oleh anggota Sastafel. Shiba mencoba menggunakan teknik baru dengan membuat pasir hisap di sekitar mereka, tetapi kemampuan itu masih belum cukup mengalahkan musuh. Lil Baro menilai bahwa meskipun teknik Shiba kreatif, itu tidaklah cukup untuk mengalahkan mereka. Sementara itu, tangan kanan Raja Roh masih melindungi Raja Roh dari Yuafa, menandakan bahwa Ukitake berjuang keras untuk Soul Society. Para bawahannya merasa iba melihat perjuangan tragis Ukitake. Di sisi lain, Ichigo bertarung sengit melawan serangan Ishida yang terus mengejarnya. Saat Ishida menyuruh Ichigo menyerah, Ichigo bersikeras ingin menghentikannya. Ishida menjelaskan bahwa masternya pernah mengatakan bahwa Quincy dan Shinigami bisa saling memahami, yang membuatnya mempertimbangkan kemungkinan itu. Namun dia menyatakan bahwa semua itu salah, mengingat 1000 tahun yang lalu para Quincy yang tersisa dibantai oleh Shinigami, menjadikan mereka selalu menjadi korban hingga saat ini. Ishida mengungkapkan bahwa dia tidak bisa memaafkan sosok yang telah merampas segalanya dari para Quincy, terutama dari Shinigami. Dia kemudian menggunakan tekniknya untuk mengurung Ichigo dan meledakkannya. Sementara itu, teman-teman Ichigo masih bertarung melawan Sastafel. Ishida mengajak Ichigo untuk mengakhiri pertarungan mereka dengan serangan terakhir. Namun, serangan Ichigo tidak mengenai Ishida, yang memang berniat demikian, membuat Ishida kesal dengan sikap naif dari Ichigo. Di sisi lain, Yuafa terus menyerang Raja Roh. Ishida sambil menarik busurnya menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Ichigo membunuh Yuafa. Pertarungan tampaknya telah berakhir dengan Ichigo terluka parah. Melihat itu, anggota Sastafel lainnya mengakui keberhasilan Ishida dan kemampuannya. Sementara itu, Yuafa mengamati Ishida dengan tatapan sinis seolah tahu sesuatu. Di sisi lain, Ukitake masih berjuang keras dan berusaha mengorbankan nyawanya dalam pertarungan melawan Yuafa. Meskipun Yuafa menyatakan bahwa perbedaan kekuatan mereka sangat besar, di sini Ukitake pun tetap menyerang. Yuafa bahkan menyebut bahwa Raja Roh saat ini lebih lemah darinya, dan dengan mudah menghancurkan tangan kanan Raja Roh yang terhubung dengan Ukitake. Hal ini membuat tubuh Ukitake bergetar, memicu rasa iba di antara para Shinigami. Yuafa kemudian mendekati Raja Roh, menyatakan bahwa pengabdiannya telah berakhir dan bahwa Raja Quincy akan merebut kembali dan membangun dunia. Para Sastafel mengulurkan kekuatan mereka kepada Yuafa, yang kemudian menebas kristal yang melindungi Raja Roh. Dia pun bersiap merebut semua yang dimiliki oleh Raja Roh dan mengembalikan dunia ke bentuk semestinya. Hingga dia pun menyerap sang Raja Roh dan membuatnya mengeluarkan Reiatsu yang sangat besar, kemudian menjadi sosok yang baru. Yuafa mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya setelah menyerap Raja Roh, menyebabkan guncangan besar di seluruh Soul Society. Di sini para Shinigami panik, terutama ketika benda hitam tersebut jatuh dari langit menembus Sakon Mago. Suifon di sini yang kesal segera keluar dari laboratorium.
dan menyerang benda itu, tetapi jumlahnya yang banyak justru membuatnya kewalahan. Benda-benda hitam itu menyebar ke seluruh Seireitei, menyebabkan kekacauan. Ikaku dan yang lainnya kebingungan melihat makhluk aneh bermata satu yang menyerang para Shinigami. Mereka mencoba melindungi laboratorium dengan Zanpakutonya, tetapi jumlah makhluk tersebut terus bertambah, membuat mereka benar-benar kewalahan. Di sisi lain, Byakuya menggunakan bangkai untuk menghadapi makhluk-makhluk tersebut. Namun, itu tidak berhasil menghentikan serangan. Rukia pun di sini terkejut saat melihat makhluk-makhluk itu berkumpul menjadi satu. Tiba-tiba, makhluk-makhluk hitam itu pun hancur digantikan oleh aura ungu yang familiar. Sosok tersebut ternyata adalah Aizen yang dengan santai mempertanyakan kenapa para Shinigami repot-repot menebas makhluk-makhluk itu satu persatu. Padahal dia bisa menghancurkannya hanya dengan Reiatsu-nya. Aizen di sini menyapa Rukia, mantan bawahannya, dan memberi selamat atas promosi Rukia menjadi letnan, mengapresiasi pengakuan Gote atas prestasinya. Namun, Rukia justru mempertanyakan kehadiran Aizen. Kyoraku kemudian menjelaskan bahwa dialah yang membebaskan Aizen dari Mugen karena mereka membutuhkan kekuatannya untuk menghadapi ancaman saat ini. Para Shinigami menentang keputusan Kyoraku mengingat kejahatan Aizen di masa lalu. Namun, Kyoraku dengan bijak menegaskan bahwa prinsip saja tidak cukup untuk melindungi dunia, dan memanfaatkan kekuatan iblis untuk melawan iblis bukanlah hal yang hina. Mendengar itu, para Shinigami hanya bisa diam. Sementara itu, Aizen meminta Kyoraku untuk melepas pengekang di tangannya dan membebaskannya dari kursi. Namun Kyoraku menolak, membuat Aizen menyindir bahwa mengharapkan memusnahkan makhluk-makhluk tersebut sambil terikat di kursi adalah sesuatu yang konyol. Kyoraku yakin Aizen mampu mengatasi makhluk-makhluk hitam tersebut dengan mudah, meskipun Aizen merendah dan mengklaim kekuatannya tidak sebesar itu. Kyoraku berkomentar bahwa Aizen mungkin sengaja membiarkan makhluk-makhluk itu menggigitnya, yang langsung hancur begitu terkena Reiatsu miliknya. Aizen kemudian bersiap melakukan sesuatu, dan Kyoraku segera memerintahkan semua orang untuk menjauh darinya hingga ke ruang penelitian. Dengan tenang, Aizen melancarkan Kurot Hisugi, menciptakan energi besar yang langsung mengepung makhluk-makhluk hitam tersebut. Sementara itu, Byakuya masih kesal atas keputusan Kyoraku membebaskan Aizen, menganggapnya sebagai penghinaan terhadap Gote 13. Namun Kyoraku menanggapi dengan tenang, menegaskan bahwa prioritas mereka adalah melindungi Seireitei. Setelah Kurot Hisugi hancur, makhluk-makhluk itu lenyap sepenuhnya. Bahkan, Urahara mencatat bahwa kekuatan Aizen sekarang jauh lebih besar dibanding saat melawan Ichigo. Hal itu mengejutkan para Shinigami lainnya. Aizen terkejut karena kursi yang dia duduki tidak hancur meski terkena langsung Kurohitsugi, menyadarkannya bahwa kursi itu terbuat dari bahan yang sama seperti penjara di Mugen. Sementara itu, Suifon mengusulkan untuk menghancurkan kanopi istana Raja Roh, tetapi Aizen menegaskan bahwa hal itu tidak diperlukan. Dia telah membuat retakan di kanopi dengan tekniknya, dan hanya perlu menabraknya dengan Reiatsu untuk menyelesaikan tugas. Aizen juga menjelaskan bahwa makhluk kecil sebelumnya muncul dari kekuatan Yualfa yang tumpah saat dia mencoba menyerap kekuatan Raja Roh. Dia menyadari hal ini karena mampu merasakan perubahan Reiatsu Yualfa, yang meski seorang Raja Quincy membutuhkan waktu untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan Raja Roh. Dengan percaya diri, Aizen mengklaim bisa menghancurkan istana Raja Roh kapan saja. Namun, tiba-tiba Reiatsu Aizen menghilang. Kyoraku menjelaskan bahwa kursi yang diduduki Aizen tidak menghapus Reiatsunya, tetapi menahannya di sekitar tubuh Aizen. Kursi itu adalah teknologi Soul Society yang dirancang untuk menekan Reiatsu dan tubuh Aizen. Kapten Kurotsuchi kemudian muncul menjelaskan lebih detail tentang kursi tersebut dan menyombongkan bahwa kekuatan Aizen tidak akan bisa melampaui teknologi buatannya. Aizen di sini merasa tersinggung menantang Kurotsuchi untuk membandingkan kekuatannya dengan teknologi yang diciptakannya. Namun, tiba-tiba Aizen terkena serangan jarak jauh dari seorang Stand Reader. Stand Reader itu terkejut melihat Aizen tidak pingsan, meski sementara waktu dia tidak bisa bergerak. Kemunculan Stand Reader membuat Kyoraku merasa situasinya semakin rumit. Dia meminta Urahara menyiapkan gerbang menuju istana Raja Roh, sementara dia menangani ancaman tersebut. Di tengah itu, seorang Stand Reader bernama Nanana dengan percaya diri mengklaim akan membantai para Shinigami. Tetapi tak terduga dia diserang oleh Besby, rekan sesama Quincy.
Besbi mengumumkan bahwa dia dan beberapa stand Ritter lainnya akan membantu Shinigami. Dia menjelaskan bahwa Van der Ritz berada di bayangan Seirite. Dan jika Istana Raja Roh jatuh, mereka semua akan dalam masalah besar. Dengan tegas, Besbi menyatakan mereka tidak akan menghalangi Shinigami dan bahkan akan mencegah stand Ritter lain bertarung. Sebagai gantinya, mereka meminta ikut ke Istana Raja Roh karena tujuan mereka adalah membunuh Yuafa yang telah mengkhianati mereka. Di tempat lain, sebuah sosok terlihat muncul dari gerbang Garganta. Kembali ke Kyoraku, seorang peneliti melaporkan bahwa perintah untuk seluruh anggota GOT-13 telah disampaikan. Kyoraku kemudian memerintahkan semua Shinigami yang masih hidup untuk berkumpul di laboratorium. Para anggota GOT-13 segera bergerak bersama setelah membantu untuk tiba di tempat yang ditentukan. Di sana, Kyoraku meminta mereka meminjamkan Reiatsu demi rencana selanjutnya. Tidak lama, seluruh anggota GOT-13 yang tersisa tiba, termasuk Zaraki yang awalnya mencari Yachiro. Setelah diyakinkan oleh sekretaris Kyoraku, Zaraki akhirnya setuju untuk bergabung. Setelah semua berkumpul, Kyoraku mengucapkan terima kasih atas kerjasama mereka. Dia menjelaskan bahwa musuh berada di atas dan Yuafa telah merebut kekuatan Raja Roh yang menyebabkan dunia berada di ambang kehancuran. Kyoraku mengajak seluruh GOT-13 untuk bertarung bersama demi menghentikan Yuafa apapun yang terjadi. Urahara mengungkapkan rencana membuat gerbang penghubung ke Istana Raja Roh. Secara mengejutkan, Hiyori muncul membawa air dari batasan antara Soul Society, Dangai, dan dunia nyata yang akan menjadi sumber energi gerbang tersebut. Urahara juga memberitahu bahwa pakaian Shikakuso tersedia di ruang bedah dan meminta mereka berganti pakaian sebelum melanjutkan. Sementara itu, Aizen kembali bergerak dan menyatakan siap jika Kyoraku ingin membunuhnya. Namun, Kyoraku menanggapinya dengan santuy, menyebut bahwa jika Aizen memang bisa dibunuh, dia pasti sudah melakukannya sejak awal. Dia heran bagaimana Aizen masih bangkit meskipun Reiatsu-nya ditekan begitu berat dan mampu pulih hanya dalam 5 menit. Aizen dengan rendah hati mengakui ini pertama kalinya dia digantikan selama 5 menit. Di sisi lain, Urahara sibuk mempersiapkan gerbang, tapi memperingatkan bahwa penggunanya hanya mungkin setelah Ichigo menghancurkan temboknya, dan mereka mungkin tidak bisa kembali. Suivon yang merasa tekad mereka diremehkan menegaskan bahwa mereka tidak peduli soal kembali, hanya fokus mengalahkan musuh di atas. Zaraki juga mendukung, menambahkan bahwa tujuan mereka hanyalah mengalahkan musuh. Aizen merasa aneh melihat Shinigami dan Quincy bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Yuafa. Dia juga kesal karena Ichigo, orang yang pernah mengalahkannya, kini lebih dulu menginjakkan kaki di Istana Raja Roh. Di tempat lain, Ichigo tersadar dari pingsannya berkat Orihime yang telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkan Ichigo dan teman-temannya. Namun Orihime tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Sado menjelaskan bahwa Orihime telah mengorbankan segalanya untuk membantu mereka. Sementara kelompok tersebut masih bingung dengan pengkhianatan Ishida. Kon yang terbaring tak bergerak ternyata telah menyelamatkan mereka dengan memperbesar dirinya untuk menahan benturan saat mereka jatuh. Dan secara kocak, mereka berdoa di depan Kon yang tiba-tiba bangkit kembali. Ichigo pun berterima kasih pada Kon atas jasanya. Yoroichi kemudian menegaskan bahwa mereka akan menyerang balik. Meskipun Ichigo bingung bagaimana cara mencapai Istana Raja Roh, Yoroichi meyakinkannya bahwa bantuan telah tiba. Sosok yang dia undang melalui gerbang Garganta adalah Grimmjow. Urahara meminta semua orang menyalurkan Reiatsu mereka ke dalam bola yang dia ciptakan. Para Shinigami, termasuk Quincy yang membangkang, langsung mengikuti perintahnya. Akhirnya semua gerbang dengan cahaya kuning Reiatsu mulai terbentuk. Namun, Kurosuchi di laboratorium mendeteksi anomali, menyebabkan Seirite terguncang hebat. Ternyata, kota Van den Riet yang menyelimuti Seirite mulai hancur perlahan. Para Shinigami di sini kebingungan, sementara Suifon curiga ada sesuatu yang dilakukan Quincy di atas. Kapten Shinji merasa frustasi karena upaya keras mereka membangun gerbang terganggu. Urahara menegaskan bahwa situasi ini sangatlah gawat dan mereka harus menyelesaikan gerbang dengan cepat. Di tempat lain, Ichigo terkejut saat bertemu musuh lamanya, Grimmjow. Grimmjow yang sudah pulih dari cedera sebelumnya langsung menghunus pedangnya, berniat menyerang Ichigo. Ichigo bersiap melawan, tetapi situasi memanas itu terhenti oleh kemunculan Nelil dalam wujud dewasanya. Nel menjelaskan bahwa Urahara telah memberinya gelang yang memungkinkan dia berganti antara wujud anak-anak dan dewasa.
sehingga kini dia bisa membantu Ichigo. Orihime tampak terkejut melihat wujud dewasa dari Nel, membuat Sado bercanda bahwa Orihime mungkin berpikir Urahara telah menciptakan alat yang tidak seharusnya. Orihime yang malu-malu menyangkal hal itu. Sementara itu Grimmjow kesal karena kemunculan Nel yang mendadak justru menenangkan situasi. Nel memperingatkan bahwa jika Grimmjow ingin berkelahi, lebih baik dia tidak ikut. Nel bahkan mengungkit peringkat Espada mereka dulu, tetapi Grimmjow membalas bahwa hal itu tidak relevan lagi karena Aizen sudah tiada. Grimmjow lalu menantang Nel untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Ketegangan mereda saat suara seseorang menghentikan pertikaian. Ternyata itu adalah Riruka, kenalan Ichigo. Riruka mengajak semua orang masuk ke dalam kotak, di mana seseorang bernama Yukio sedang menunggu. Di dalam kotak, Ichigo meminta penjelasan tentang situasi dan alasan semua orang berkumpul di sana. Yukio pun mempersilahkan mereka untuk berdiskusi lebih lanjut. Yoruichi menyebut Ichigo tidak memahami situasi karena sikapnya yang aneh. Yukio kemudian menunjukkan sebuah lapisan untuk menjelaskan semuanya. Dia menjelaskan bahwa Dangai menghubungkan dunia nyata dan Soul Society. Dengan Kyugoku alias jiwa terjatuh mengisi celah-celah di sekitar Dangai, Reiatsu di dalam Garganta tidak stabil, jadi mereka harus menciptakan pijakan dengan Reiatsu sendiri. Hanya Kyugoku yang dapat bertahan seperti itu. Urahara berencana memanfaatkan seluruh sistem ini sehingga mereka mengumpulkan semua yang diperlukan, termasuk Riruka, seorang Fullbringer yang bisa mengendalikan benda, dan Yukio yang bisa mengendalikan listrik untuk menciptakan ruang. Yoruichi menjelaskan bahwa Riruka dapat memasukkan Kyugoku ke dalam kotaknya, dan Yukio mengubahnya menjadi ruang dan rel. Dengan kemampuan ini, mereka menciptakan sistem kereta Dangai, meskipun hanya bisa bergerak jarak dekat dari tempat mereka sampai ke Istana Raja Roh, berkat pasak yang dipasang oleh Yoruichi. Dengan sistem ini, mereka bisa menyelinap ke markas musuh tanpa mengeluarkan Reiatsu besar dan menyerang secara tiba-tiba. Sementara itu, Urahara masih bingung bagaimana menyelesaikan gerbang dengan cepat. Gerbang yang mereka buat mulai memudar karena kekurangan Reiatsu. Tidak lama kemudian, Hiyori dan lainnya datang dan meminta bola Reiatsu pada Urahara. Di lab, Urotsuchi menyarankan mereka menggunakan alat ciptaannya untuk menggandakan Reiatsu. Segera setelah itu, gerbang pulih dan selesai sepenuhnya. Sementara itu, Yoruichi dan lainnya merencanakan strategi serangan balik. Dengan pasak yang dipasang di Istana Raja Roh, mereka bisa tiba dalam beberapa menit. Yoruichi menyarankan Ichigo untuk mengeluarkan Getsuga Tensho terkuat saat mereka tiba. Namun, mereka masih khawatir tentang kemampuan Yuafa yang belum diketahui, membuat Orihime merasa murung. Riruka di sini merasa kesal dengan suasana tersebut dan menegaskan bahwa dia juga bisa terkena masalah jika mereka terus murung. Orihime pun merasa lebih tenang dan berterima kasih kepada Riruka. Di sisi lain, Ichigo bertanya kepada Grimmjow mengapa dia berpihak kepada mereka. Grimmjow dengan tegas menjawab bahwa dia tidak memihak mereka, namun dia tidak bisa membiarkan Yuafa bertindak semena-mena, karena hal itu juga bisa mengancam Huiko Mundo. Di tempat lain, Ishida teringat saat menyerang Ichigo dan terkejut melihat sosok Yuafa yang menakutkan. Askin juga tercengang, namun dia heran karena Yugram terlihat tenang. Yuafa menenangkan mereka dan mengatakan bahwa para Quincy akan terbiasa melihat wujudnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia baru merasakan kekuatan besar ini yang menyebabkan sekitarnya hancur. Di sini Yugram merunduk, menyatakan bahwa dunia tanpa kekuatan Yuafa setelah Raja Roh meninggal tidak akan bertahan dan meminta arahan. Yuafa menyuruh Yugram untuk berdiri di belakangnya dan mengikutinya. Dengan kekuatan barunya, Yuafa mulai membangun istana baru. Sementara itu, tim Ichigo bersiap untuk keluar dari tempat yang dibuat oleh Fullbringers. Yukio memilih untuk tetap tinggal, dan Ichigo menyadari hal itu, meminta Riruka untuk tinggal bersama Yukio. Ichigo juga mengucapkan terima kasih kepada Riruka, dan membuatnya merasa malu. Ichigo meminta Riruka untuk bersiap membawa mereka kabur, yang membuat hati Riruka terenyuh dan dia menyetujuinya. Di seri T, gerbang Reiatsu berhasil dibuat berkat alat pengganda Reiatsu buatan Gorotsuchi mempercepat prosesnya. Tidak lama kemudian, tim Ichigo tiba di Istana Raja Roh, disusul oleh para Shinigami yang juga bersiap menyerbu. Sebelum berangkat, Kyuraku berterima kasih kepada para Shinigami yang telah berkumpul. Sesampainya di Istana Raja Roh, tim Ichigo terkejut dengan perubahan tempat tersebut. Tim Kyuraku pun bingung karena tempat itu terasa asing.
Urahara memastikan bahwa koordinat yang digunakan tepat di atas Serite. Seharusnya mereka berada di Istana Raja Roh. Yoroichi juga terkejut merasa ini bukan tempat yang sama seperti sebelumnya. Lalu menendang pasak yang menandakan mereka memang sudah sampai di Istana Raja Roh. Mereka menyadari bahwa Yuafa telah membangun kota baru dengan menghancurkan Istana Raja Roh dan mengangkatnya ke Serite. Meskipun Shinji meragukannya, Kyuraku mengingatkan bahwa dengan kekuatan Yuafa yang besar, hal itu mungkin dilakukan. Yoroichi juga setuju menyebut Yuafa berhasil merebut kembali Istana Raja Roh. Kyuraku mencatat bahwa tempat tersebut terbuat dari bahan milik skuad Zero. Namun tidak terlihat kediaman Raja Roh yang mengapung di langit, menunjukkan Istana Raja Roh telah jatuh ke tangan musuh. Yoroichi menjelaskan bahwa selama mereka berada di dalam Garganta, mereka tidak terpengaruh oleh proses tersebut dan mereka seharusnya merasa beruntung. Dia kemudian merasakan reaksi adiknya, Yushiro, yang juga merasakannya. Yoroichi mengungkapkan bahwa Yushiro kini menjadi ketua klan si Hoin setelah dia diusir. Ketika Yushiro melompat, dia terjatuh, tetapi Abarai dengan cepat menolongnya. Yushiro mengungkapkan bahwa dia tidak bisa membuat pijakan di langit. Byakuya menyatakan bahwa membuat pijakan dengan Ryasu tampaknya sangat sulit. Meskipun seharusnya Ryasu di sekitar Istana Raja Roh sangat pekat, yang menunjukkan bahwa para Quincy telah menguasainya. Byakuya mengatakan bahwa hal ini wajar bagi mereka yang bertahan, karena kemampuan alami para Quincy yang dapat mengendalikan Ryasu di sekitar mereka sangat mudah bagi para Quincy, terutama jika dia bisa membunuh Raja Roh. Suifon menegaskan bahwa itu memanglah benar, karena dia tidak bisa merasakan reaksi Raja Roh. Namun, Kyuraku menyudahi penyesalan itu, karena dia masih bisa merasakan reaksi Ichigo dan lainnya. Kyuraku merasa itu sudah cukup baik, mengingat pasukan yang datang sebelumnya belum dihancurkan sepenuhnya. Kyuraku menambahkan bahwa jika musuh telah membunuh Raja Roh, mereka perlu menetapkan Raja Roh yang baru, lalu menyuruh tim penyerbu untuk bersiap. Tiba-tiba tanah bergetar dan sebuah bangunan besar muncul di tengah kota yang tampaknya merupakan markas musuh. Urahara merasa seolah para Quincy menyambut kedatangan mereka. Sementara itu, para Stenritter memberi penghormatan kepada raja mereka dan juga memberitahukan bahwa kelompok Ichigo dan tim GT13 telah tiba di istana mereka. Yuafa menyatakan bahwa istana ini akan menjadi fondasi dunia baru yang disebut Warwell. Yugram mengusulkan untuk membunuh penyusup demi mewujudkan masa depan yang telah dilihat oleh para Quincy. Yuafa memanggil nama para Sastafel dan memerintahkan mereka untuk menyambut kedatangan Shinigami di tanah suci mereka, yaitu Wahver. Dia juga menyuruh mereka memperlakukan para Shinigami seperti anggur yang dituangkan, sembari merayakan kelahiran tanah baru mereka. Mendengar perintah raja mereka, para Stenritter segera bergerak menuju lokasi para Shinigami. Sementara itu, Urahara mengakui bahwa kastil baru yang dibangun Yuafa terlihat sangat besar. Menurut Kyuraku, kastil sebesar itu biasanya dibuat untuk memamerkan kekuatan kepada musuh sehingga ukurannya tidak masuk akal. Apapun niatnya, Kyuraku mengatakan bahwa pihak Quincy jelas mengundang mereka dan bercanda bahwa membuat para Quincy menunggu akan dianggap tidak sopan. Di sisi lain, kelompok pembelot Yuafa memutuskan bergerak sendiri tanpa mengikuti perintah para Shinigami. Besbi dan kelompoknya pun memisahkan diri dari rombongan Shinigami. Kyuraku kemudian mengajak pasukannya untuk maju ke depan. Sementara itu, Yoroichi merasakan reaksi banyak orang yang bergerak menuju kastil sehingga kelompok mereka pun mulai bergerak maju. Saat berlari, Urahara heran karena tidak melihat Kapten Kurotsuchi yang biasanya menonjol. Hal ini juga mengejutkan Kyuraku. Di tempat lain, Kurotsuchi muncul dan menjelaskan bahwa dia telah menutup pintu, memindahkan koordinat, dan membukanya kembali. Dia sengaja pergi sendirian untuk mempermudah pergerakannya, meski dia yakin para kapten sudah menyadari kepergiannya. Dengan begitu, Kurotsuchi bisa melakukan penelitiannya tanpa gangguan siapapun. Secara kocak, Zaraki muncul di belakang Kurotsuchi yang membuatnya terkejut. Zaraki menjelaskan bahwa ketika dia pergi ke toilet, semua orang sudah pergi, sehingga dia kebingungan. Beruntungnya, Kurotsuchi membuka pintu sekali lagi dan Zaraki langsung ikut bersama anak buahnya. Zaraki merasa lega sempat ke toilet terlebih dulu. Dengan begitu, jika dia pergi sendirian, dia tidak perlu khawatir secara tidak sengaja menebas rekannya dan bisa mengamuk sepuasnya.
Kuratsuchi pun setuju bahwa berpisah dari rombongan adalah ide yang bagus karena bisa menghindari suara-suara berisik. Zaraki merasa perkataan itu ditujukan kepadanya dan malah berdebat dengan Kuratsuchi. Tidak lama, Zaraki mengajak anak buahnya untuk maju bersama, diikuti Kuratsuchi yang mengejarnya. Sementara itu, rombongan Ichigo juga bergerak maju. Inoue menyatakan keinginannya untuk segera bertemu dengan Rukia dan Renji. Namun, mereka tidak bisa membuat pijakan dari Reizi, sehingga harus bertarung secara terpisah. Sado menenangkan mereka, meyakinkan bahwa mereka bisa bertemu lagi nanti. Di sisi lain, Grimmjow yang barbar memutuskan untuk meninggalkan rekannya. Dia merasa berkumpul dengan orang lain hanya akan menambah korban jiwa, sehingga dia maju lebih dulu. Ichigo menegurnya karena merasa Reiatsu musuh di depan, yang ternyata adalah Askin. Tanpa diduga, Grimmjow langsung menyerang Askin dengan brutal. Gerard terlihat berada di jalan buntu tanpa satupun musuh di hadapannya. Dia berteriak keras, memanggil para Shinigami untuk datang kepadanya. Sementara itu, Besbi dan kelompoknya mengamati dari atas gedung, berniat menghajar Yuafa. Namun, mereka memutuskan untuk mencari Hasward terlebih dahulu. Di sisi lain, Grimmjow yakin serangannya berhasil, membuat Ichigo kesal melihat aksi barbar Grimmjow yang maju sendirian. Ternyata, Askin masih bangkit dan langsung melarikan diri. Dengan refleks, Grimmjow mengejarnya dan keduanya mulai bermain kejar-kejaran. Ichigo dan rombongan yang tertinggal merasa kesal. Ganju bahkan heran melihat kecepatan mereka berdua. Ichigo akhirnya memutuskan untuk berpencar mencari Grimmjow. Namun secara mengejutkan, Askin sudah berada di atas gedung sambil bersantai minum es kopi. Tidak lama Grimmjow muncul lagi mengejar Askin yang langsung kabur. Saat dikejar, Askin melempar bola ungu. Grimmjow menghancurkannya, tapi tubuhnya mendadak kaku dan tidak bisa bergerak. Askin menjelaskan bahwa bola itu adalah gift ball, bola beracun, sambil mengejek Grimmjow yang ceroboh. Di tempat lain, Lil Baro sudah menyiapkan senapan dan menembak para Shinigami. Sasaran pertamanya adalah Hisagi yang langsung gugur. Melihat situasi tersebut, Lil Baro kembali menembak para Shinigami yang berpencar, berniat memburu mereka satu persatu. Kyoraku menyadari ada yang mengincar mereka dan segera memerintahkan anggota yang masih selamat untuk maju dan berpencar. Sementara itu, Renji yang berlari sendirian tiba-tiba diserang oleh tembakan Reishi dari Uryu Ishida. Dan pertarungan di antara mereka pun dimulai. Renji menyindir bahwa mental Quincy cocok untuk Ishida, bahkan bercanda menanyakan apakah Ishida datang untuk menunjukkan jalan kepadanya. Ishida dengan tegas menyatakan tidak ada masa depan di jalan yang ditempuh oleh Renji. Dia juga memperingatkan bahwa Shinigami tidak akan mampu melawan Yuafa yang kekuatannya telah bangkit setelah menyerap Raja Roh. Renji terkejut mendengarnya dan bertanya apakah Ishida sudah bertemu Ichigo. Ishida menjawab dengan keras bahwa dia awalnya berniat membunuh Ichigo. Dia berjanji tidak akan gagal lagi. Hal itu membuat Renji kesal dan dia bersiap menghancurkan kastil di hadapannya melanjutkan pertarungan. Renji pun mengeluarkan teruban Kei miliknya, Zozabi baru, dan menyerang Ishida dengan ganas dan menyudutkannya. Ishida kemudian mengejek Renji yang hanya mengandalkan kekuatan untuk menyerang. Ishida menggunakan teknik Leech Regen untuk menciptakan hujan panah. Meskipun demikian, Renji mampu menangkis serangan itu dengan bankainya, bahkan berhasil menangkap dan memukul Ishida. Renji kemudian melancarkan serangan kuat bernama Zaga Depo. Namun, Ishida bertahan menggunakan Blood, teknik pertahanan khas Quincy, dan mengaktifkan False Standing. Di saat bersamaan, Aswell terus mengamati pertarungan tersebut seolah mencurigai sesuatu tentang Ishida. Dengan kekuatannya, Ishida mampu melubangi gedung hanya dengan satu tembakan saja, serta menghabisi pertahanan Renji dengan serangan beruntun. Namun ternyata itu hanya tipuan Renji. Dia berpura-pura terkena serangan dan berhasil menjebak serta mengurung Ishida, bersiap untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Sebelumnya, Renji mengingat latihannya bersama sang biksu yang mengatakan bahwa memanggil nama asli Zanpakuto saja sudah melelahkan. Biksu menyarankan agar Renji memaksimalkan kemampuan dengan mengalirkan Reiatsu hanya selama 20 detik untuk menghasilkan serangan besar. Kembali ke masa kini, Renji menggunakan teknik Zage Zeko dengan mengalirkan Reiatsu ke Zabimaru selama 20 detik.
Melihat itu, Zaraki mengakui bahwa pertarungan antara Renji dan Ishida sangat menarik. Namun Kuratsuchi malah mengejek pertarungan tersebut sebagai penggunaan reatsu yang tidak cerdas. Mereka berdua pun saling mengejek sembari terus berlari. Sementara itu, Grimmjow masih terbaring lemas. Askin justru mengajaknya bekerja sama untuk menyerang Hishigo agar Grimmjow tidak mati. Namun dengan sombongnya, Grimmjow menolak dan malah bertekad membunuh Hishigo dan Askin sekaligus hingga mereka berdebat sia-sia. Tidak lama, Hishigo muncul di belakang Grimmjow dan langsung bersiap menyerang Askin. Di sisi lain, Ishida yang lemas akibat serangan telak dari Renji mulai memulihkan diri dengan menyerap reisi dari sekitarnya, sehingga kekuatannya kembali meningkat. Ishida kemudian melancarkan serangan Future Swinger, teknik yang menyedot Reiatsu siapapun di dalamnya. Semua kekuatan Renji termasuk Bankei atau Shikai akan direbut secara paksa. Renji akhirnya terjatuh dengan bankainya yang menghilang. Ishida pun menarik busurnya untuk mengakhiri pertempuran. Sebelum itu, Ishida menjelaskan 3 alasan kekalahan Renji. Pertama, Renji terlalu naif karena tanpa sadar menghindari organ vital Ishida saat menyerang. Kedua, Renji tidak memahami kemampuan Ishida. Ketiga, Ishida mengakui bahwa Renji adalah Shinigami yang paling dia benci. Di tempat Zaraki, perjalanan mereka dihadang oleh Pernida. Zaraki dan Kuratsuchi bersama anak buah masing-masing kembali berdebat secara kocak. Kuratsuchi terus mengejek Zaraki yang dianggapnya bertindak gegabah dan globok, sambil menyindir bahwa anggota GOT-13 seharusnya tidak ada yang globok. Namun tiba-tiba Zaraki langsung berlari menyerang Pernida tanpa memikirkan situasi terlebih dahulu. Saat Zaraki hendak menyerang, Kuratsuchi menegurnya karena Zaraki ternyata sudah terkena serangan Pernida. Meski begitu, Zaraki berhasil menebas kepala kecil Pernida. Anehnya, tubuh Pernida mulai berubah secara acak dan terus membesar hingga menghancurkan bangunan di sekitarnya. Zaraki yang melihat perubahan tersebut hanya merasa heran dengan bentuk aneh makhluk itu. Sementara itu, Kuratsuchi menilai perubahan tersebut tidak menguntungkan dan mempertanyakan alasan Pernida berubah di tengah pertarungan, membuat makhluk itu terlihat semakin menyeramkan. Namun lucunya, Zaraki malah menyuruh Kuratsuchi bercermin karena menurutnya Kuratsuchi juga memiliki wujud yang aneh dibandingkan Shinigami lainnya. Di sisi lain, para bawahan kedua kapten merasa bingung apakah harus muncul atau tidak, khawatir mereka malah mengganggu pertarungan. Yumichika mengatakan bahwa jika muncul di waktu yang salah, mereka hanya akan dimarahi. Nemu pun setuju, membuat Ikkaku heran karena jarang sekali mendengar Nemu mengungkapkan pendapat pribadinya. Nemu menegaskan bahwa dia diperintahkan untuk tidak bergerak sampai Mayuri Kuratsuchi memanggilnya. Menurut Nemu, musuh tidak akan mampu membuat Mayuri memanggilnya karena sang kapten sangat hebat dan tak membutuhkan bantuannya. Mendengar itu, Ikkaku berpendapat bahwa kaptennya Zaraki pasti tidak akan kalah dari Mayuri. Namun tiba-tiba tangan Zaraki terpelintir parah seolah diserang oleh kekuatan tak terlihat. Dengan brutal, Zaraki mencabut tangannya sendiri agar tubuhnya selamat, meski tangannya hancur seketika. Jika dia tidak melakukannya, tubuhnya bisa hancur total. Yumichika yang terkejut langsung bertanya apa yang terjadi. Mayuri menjelaskan bahwa insting spontan Zaraki untuk mencabut tangannya adalah keputusan bijak. Jika tidak, tubuh Zaraki akan berubah menjadi gumpalan daging. Zaraki yang kebingungan tidak bisa membedakan apakah itu pujian atau ejekan dari Mayuri. Dia lalu bertanya tentang kemampuan musuh, tetapi Mayuri sendiri belum memahaminya. Yang pasti, mereka harus menjaga jarak. Mayuri kemudian menyuruh Nemu untuk membalut luka Zaraki agar dia tidak kehilangan lebih banyak darah. Namun, Zaraki bersikeras bahwa jika mereka tidak mendekat, mereka tidak bisa menyerang musuh. Mayuri menegur Zaraki dan mengingatkan bahwa mereka harus mencari cara untuk menyerang tanpa harus mendekati musuh. Zaraki berlari cepat ke arah musuh tanpa berpikir sama sekali. Meski berhasil menebas kepala makhluk kecil itu, musuh ternyata tidak terluka. Sementara Zaraki justru terjatuh kesakitan dan tubuhnya terus mengeluarkan darah. Melihat situasi itu, Mayuri segera menusukkan pedangnya ke Zaraki, membuatnya terdiam seperti terkena efek stun. Mayuri kemudian menggunakan Ashisogi Jiso sambil mencolokkan pedangnya hingga dia berteriak keras. Nemu segera menyuruh Yumichika dan Ikkaku untuk menutup telinga agar tidak terkena efeknya. Mayuri pun lega karena obat bius yang dia gunakan berhasil bekerja kepada Zaraki.
Ternyata dia sengaja menusuk Zaraki untuk mencegahnya terkena serangan dari teknik musuh Pernida. Menurut Mayuri, kekuatan Zaraki masih sangat dibutuhkan dan mereka akan kerepotan jika Zaraki kalah. Mayuri menyimpulkan bahwa kemampuan Pernida berkaitan dengan syaraf. Makhluk itu menyelipkan sarafnya ke tubuh lawan dan mengontrol gerakan mereka secara paksa. Namun apapun bentuk kemampuan musuh, Mayuri merasa yakin dia tidak perlu takut lagi. Saat Pernida menyerang Mayuri dengan sarafnya, Mayuri segera menyiramkan asam sambil menyindir bahwa menjilat asam dengan saraf pasti menyakitkan. Mayuri pun mengaku sangat tertarik dengan kemampuan Pernida. Mayuri menjelaskan bahwa dia menusuk Zaraki demi kebaikannya, meminta Zaraki untuk tidak memandangnya dengan kebencian. Dia terus mengejek Zaraki yang tidak bisa bergerak karena efek bius, meskipun matanya masih bisa bergerak. Hal ini membuat Mayuri berpikir untuk meningkatkan efek bius Azisogi Jisoo di masa depan, bahkan berseloroh bahwa dia harus berterima kasih kepada Zaraki atas inspirasi ini. Ikaku menduga Mayuri sengaja membiarkan Zaraki menyerang lebih dulu demi mengumpulkan data dari serangan musuh. Yumichika menambahkan bahwa kemampuan menarik musuh seperti ini selalu membuat Mayuri ingin bertarung sendirian. Sifat khas Mayuri yang membuatnya unik. Nemu pun membenarkan hal ini dan berharap tuannya tidak pernah berubah. Dalam pertarungan, Mayuri menyatakan bahwa Zaraki telah memberikan informasi penting tentang kekuatan Pernida. Menurutnya, kemenangan membutuhkan pengorbanan dan sebagai penghormatan atas pengorbanan Zaraki, dia meminta Pernida menyerahkan tubuhnya sebagai bahan penelitian. Ucapan Mayuri membuat Pernida marah dan mengamuk. Tubuhnya mengembang seperti balon hingga akhirnya menunjukkan wujud aslinya, sebuah tangan raksasa dengan mata. Mayuri segera menyadari bahwa bentuk tersebut adalah lengan kiri Raja Roh. Yumichika dan Ikaku pun heran melihat lengan sebesar itu. Meskipun Mayuri mengaku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, reaksi yang dimiliki lengan tersebut mirip dengan yang diambil dari tubuh Ukitake. Mayuri tidak merasa aneh jika tangan kiri Raja Roh bisa bergerak sendiri. Mengingat tangan kanannya bisa menjalin kontrak dengan Ukitake. Selain itu, mata di tangan tersebut mirip dengan yang diceritakan Urahara. Meskipun tidak semua orang akan menganggapnya sebagai bola mata karena terlihat memiliki dua pupil. Pernida besar kemudian menyerang, sementara Mayuri menggunakan payung untuk menangkis serangan itu dan mempertanyakan mengapa tangan kiri Raja Roh menjadi bawahan Yuafa. Mayuri merasa senang melawan makhluk baru seperti Pernida. Ikaku menyarankan Mayuri untuk mundur karena dia hanya tersenyum sendiri, tampak seperti orang yang bahagia. Mayuri dengan tegas mengatakan bahwa dia senang karena baru pertama kali bertemu makhluk aneh seperti Pernida. Tiba-tiba, Pernida menjawab bahwa namanya adalah Pernida Parnkadas. Mayuri merespon dengan gaya nyelenehnya yang membuat Ikaku dan Yumichika merasa bahwa Mayuri selalu bertindak sembarangan. Pernida yang mengira ucapan Mayuri sebagai ejekan semakin marah dan menyerang dengan brutal. Dengan syarafnya, Pernida bisa menggerakkan benda mati, memaksa Mayuri terus melarikan diri dari kepungan tangan batu Pernida. Di sisi lain, Besbi dan kelompok pembelot membahas rencana mereka untuk menghabisi Raja Roh. Kembali ke pertarungan, Mayuri melepaskan armor cahayanya yang kocak dan terbang menggunakan teknik Hirenkyaku seperti yang digunakan oleh Ishida Uryu. Dengan itu, dia menghindari serangan saraf Pernida yang tersebar di tanah. Mayuri kemudian melemparkan cincin manusia untuk mengambil spesimen Pernida, meledakkan salah satu jarinya. Namun jari tersebut hidup dan menjadi klon yang menyerang Mayuri dengan sarafnya. Ketika terkena serangan, Mayuri cepat mengubah posisi saraf, otot, dan pembuluh darahnya untuk menghindari dampak dari kemampuan Pernida. Meskipun begitu, dia merasa kesal karena kemampuannya menurun setelah lama tidak melakukan operasi dengan satu tangan. Pernida kemudian melepaskan jarinya untuk membuat klon baru. Mayuri teringat bahwa dulu dia pernah membaca buku tentang Raja Roh, di mana tangan kanannya mengendalikan penghentian, sementara tangan kiri mengendalikan gerakan maju. Mayuri terkejut bisa langsung menyaksikan pengetahuan dari buku yang dulu dia baca, merasa pertarungan ini sangat bermanfaat baginya. Melihat Pernida yang semakin banyak, Mayuri memutuskan untuk menggunakan bankainya. Yumichika di sini panik, khawatir Mayuri akan menyebarkan racun. Namun, Mayuri mengelak dan malah mengeluarkan janin dari pedangnya, memperlihatkan bankai baru bernama Konjiki Asisogi Jizo Matai Fukuin Sotai. Bankai ini adalah modifikasi dari Asisogi Jizo.
yang dibuat berdasarkan informasi yang Mayuri kumpulkan selama pertarungan. Janin tersebut melahirkan bayi emas dengan saraf yang berada di atas kulitnya, menyebabkan rasa sakit saat menyentuh tanah, dan memiliki 70.000 lapis saraf di tubuhnya. Jika Pernida terus menyelipkan saraf ke tubuh bayi emas, lapisan kulitnya akan terkelupas. Akhirnya, bayi emas yang besar mulai menghancurkan tangan-tangan jelmaan Pernida. どうした抵抗しても Thank you.